Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam materi simbol-simbol peralatan diagram alir proses. Kali ini kita akan masuk pada bagian 3. Untuk yang pertama, kita akan membahas peralatan dengan kode G atau biasa disebut dengan gas mover atau peralatan pemindah gas. Peralatan pemindah gas ini merupakan peralatan transportasi yang membantu perpindahan fluida gas dari suatu tempat ke tempat yang lain. Beberapa contoh peralatan pemindah gas atau gas mover ini diantaranya ada fan, kemudian kompresor, selanjutnya vakum pump, dan yang keempat adalah vakum ejector. Fan merupakan peralatan yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan aliran gas kontinu yang biasanya berupa udara. Fan ini banyak digunakan untuk proses pendinginan. Jadi, dengan aliran gas yang dihasilkan dari fan ini akan membantu proses pendinginan yang menggunakan media berupa gas atau udara. Selanjutnya, untuk kompresor sendiri merupakan alat yang digunakan untuk meningkatkan tekanan atau memampatkan fluida gas atau udara. Nah, jadi udara dibuat bertekanan ya sehingga menghasilkan udara dengan tekanan yang lebih tinggi. Selanjutnya untuk vakum pump merupakan alat yang digunakan untuk mengeluarkan molekul gas dari sebuah ruangan tertutup, sistem yang tertutup, ke area luar untuk mencapai suatu kondisi dengan tekanan vakum. Ya, jadi di sini gas-gas atau udara di dalam ruang tertutup dikeluarkan ya, sehingga di dalam sistem terjadi tekanan vakum. Selanjutnya yang keempat adalah vakum ejector, di mana di sini vakum ejector ini merupakan alat pembangkit vakum secara umum hampir sama dengan vakum pump yang menggunakan media berupa steam bertekanan tinggi sebagai pendorongnya. Jadi vakum ejector ini merupakan salah satu contoh vakum pump yang lebih sederhana karena di dalamnya ini tidak terdiri dari bagian-bagian yang bergerak atau berputar. Jadi hanya berupa atau menggunakan pendorong berupa steam bertekanan tinggi yang nanti akan diekspansikan. Nah, beberapa contoh dari fan sendiri. Yang pertama ada fan sentrifugal ya. Di mana fan sentrifugal ini akan meningkatkan kecepatan aliran udara dengan menggunakan impeller yang berputar. Ini adalah simbol dari fan sentrifugal. Kemudian ini salah satu contoh peralatan yang digunakan di industri. Jadi kecepatan aliran udara ini nanti akan ditingkatkan dengan adanya perputaran dari impeller ya di dalam fan ini sendiri. Nanti perputaran impeller ini akan menghasilkan gaya sentrifugal yang akan membantu meningkatkan kecepatan aliran dari udara. Kemudian untuk fan aksial, ya ini sedikit berbeda dengan fan sentrifugal, di mana fan aksial ini akan menggerakkan aliran udara di sepanjang sumbu fan ya yang terpasang pada poros yang berputar. Kita bisa lihat di sini ya. Jadi kalau mungkin sederhananya seperti yang kita lihat pada baling-baling pesawat terbang. Jadi di situ akan menggerakkan aliran udara di sepanjang sumbunya, sehingga ketika sumbunya berputar maka di sini ada baling-balingnya itu akan ikut berputar mengikuti putaran sumbu sehingga akan membantu menggerakkan aliran udara di sekitarnya. Selanjutnya untuk simbol dari blower dan kompresor. Jadi secara umum blower dan kompresor tadi ini digunakan untuk meningkatkan tekanan dari udara. Nah, contoh yang sering banyak dipakai di industri ini berupa kompresor aksial. Selanjutnya
Di sini ada simbol dari sebuah ejektor ya. Kalau tadi kita bahas tentang vakum ejektor, di mana ejektor ini tadi menggunakan media berupa steam bertekanan tinggi yang nanti akan diekspansikan di dalam ejektor ini ya, di mana ketika diekspansikan dan melalui permukaan area luas penantang yang kecil, maka kecepatan steam tadi akan sangat tinggi. Kecepatan yang tinggi ini akan membantu menghisap ya partikel-partikel atau molekul-molekul yang ada di sekitarnya, sehingga vakum ejektor ini dapat bekerja. Selanjutnya kita lanjutkan untuk peralatan dengan kode H yang berupa separator atau pemisah. Jadi di dalam industri kimia khususnya ya, di sini banyak sekali terdapat peralatan yang digunakan sebagai pemisah. Di antaranya ada bag filter, kemudian cartridge filter, rotary filter, kemudian centrifuge, cyclone, settler, kemudian ada precipitator, classifier, ekstraktor, dan lain sebagainya yang fungsinya digunakan untuk memisahkan dari beberapa komponen. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang filter ya, di mana beberapa yang tadi sudah kita contohkan, ada bag filter, kemudian cartridge filter, kemudian ada sand filter. Jadi filter ini melakukan proses yang disebut dengan filtrasi, di mana filtrasi sendiri merupakan proses pemisahan partikel padat dari suatu fluida ya, bisa cair atau gas, dengan melewatkannya pada suatu medium penyaringan ya, di mana nanti fluida dapat melewati medium dan padatan yang akan dipisahkan tadi akan terendapkan ya, tertahan oleh medium penyaringnya. Jadi kalau ada bag filter, cartridge filter, kemudian ada sand filter, ada rotary filter, ini yang membedakan adalah medium penyaringnya. Kita lihat yang pertama untuk bag filter ya, bag filter kita lihat di sini dengan simbol seperti ini. Bag filter ini digunakan untuk memisahkan partikel kering ya dari gas atau udara pembawanya. Ya, kalau kita lihat di sini, bag filter ini terdiri dari kain-kain ya atau kantong di dalam suatu bejana ya, dimana nanti kantong-kantong yang ada di dalamnya atau biasa disebut dengan tote bag ini akan membantu untuk menyaring ya, menyaring tadi media padatnya ya, padatannya, supaya dia tidak bisa melewati media penyaring ini, sementara fluida, cair atau gas yang ingin dipisahkan akan bisa lewat. Untuk hasilnya atau produknya yaitu berupa gas bersih. Nah, kemudian ya berbeda tadi untuk cartridge filter dan sand filter. Jadi yang berbeda ini adalah jenis mediumnya. Untuk cartridge filter ini menggunakan media berupa cartridge ya, yang berfungsi untuk menyaring partikel-partikel sedimen padat yang ada di dalam air ya, biasanya seperti pasir, kemudian lumpur, lumut, karat, dan sebagainya. Selanjutnya untuk sand filter. Nah, sand filter ini namanya sand. Jadi media yang digunakan sebagai penyaringnya adalah atau berupa pasir. Dan nanti pasirnya bisa bermacam-macam ya, mulai dari ada antrasit, kemudian ada pasir silika, kemudian nanti mulai dari pasir yang halus sampai ke pasir yang paling kasar, untuk membantu pemisahan dari partikel kotoran yang terdapat di dalam air. Jadi dengan adanya penyaringan pasir ini, partikel-partikel atau kotoran yang terdapat di dalam air bisa tertahan, kemudian nanti yang sebagai overflow-nya atau cairan yang bersih, nah itu nanti yang dia bisa melewati medium pasirnya. Jadi kalau tadi juga disebutkan ada rotary filter ya, jadi
sebenarnya yang berbeda adalah media penyaringnya. Kalau rotary filter ini biasanya berupa filter cloth, sama ya seperti tadi pada bag filter, yang berada atau dioperasikan di dalam drum yang berputar, namanya rotary. Jadi drumnya berputar dan biasanya digunakan untuk memisahkan kandungan yang mempunyai padatan tinggi ya, atau biasanya berupa bubur yang mempunyai potensi untuk menyumbat filter, sehingga di sini ditambahkan proses rotary ya, perputaran, sehingga membantu proses pemisahannya. Oke, contoh yang lain adalah centrifuge ya. Centrifuge ini akan melakukan proses sentrifugasi, di mana proses sentrifugasi ini merupakan proses yang memanfaatkan gaya gravitasi dengan perbedaan massa jenis ya dan gaya sentrifugal untuk melakukan sedimentasi atau pengendapan campuran ya dengan menggunakan mesin sentrifugal atau pemusing. Jadi di sini centrifuge ini akan memisahkan padatan dari cairan. Jadi dengan adanya gaya gravitasi tentunya material padat yang berada di dalam campuran ini akan mengalami pengendapan ya, atau mengalami penurunan ke area bawah, dibantu lagi dengan gaya sentrifugal ya, jadi perputaran, sehingga nanti untuk padatannya bisa terkumpul di bawah kemudian bisa dikeluarkan. Nah, ini untuk centrifuge. Selanjutnya ada cyclone, di mana cyclone ini merupakan alat yang digunakan sebagai pemisah partikel gas ya. Untuk prinsip yang digunakan masih sama, yaitu menggunakan gaya sentrifugal, jadi diputar dengan kecepatan yang tinggi dan tekanan yang rendah, sehingga nanti adanya perputaran yang tinggi tadi dimaksudkan untuk memisahkan materi berdasarkan perbedaan massa jenis, kemudian ukuran dan bentuk ya. Untuk simbolnya kita bisa lihat seperti ini, cyclone. Jadi nanti partikel gas ini akan masuk, kemudian di sini terjadi pemusingan ya dengan gaya sentrifugal, padatannya akan turun ke bawah, di sini nanti akan dikeluarkan, sementara material yang mempunyai massa relatif kecil ya, dia akan terkumpul di bagian tengah dan nanti karena tekanannya rendah akan mengalir ke atas, sehingga nanti dia akan menjadi produknya dengan nilai partikel kotoran yang relatif sudah sedikit. Itu untuk cyclone ya. Jadi di sini dimasukkan, diputar dengan gaya sentrifugal, kemudian padatannya akan atau material yang mempunyai massa besar akan turun ke bawah, sementara yang kecil tadi ya akan berkumpul di tengah, dan karena tekanannya rendah, nah ini akan terbawa naik dan dikeluarkan. Ya. Selanjutnya kita akan masuk pada peralatan dengan kode J, yaitu konveyor ya, secara umum, di mana konveyor ini merupakan alat transportasi padatan ya yang digunakan untuk memindahkan bahan atau material dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi bisa berupa bahan baku atau mungkin bahan produksi setengah jadi ataupun sudah menjadi produk hasil dari proses. Nah, konveyor ini ya, alat transportasi padatan ini terdiri dari dua tipe, di mana untuk yang konveyor sendiri ini digunakan untuk pengangkutan bahan padat secara horizontal, kemudian ada elevator yang digunakan untuk mengangkut bahan padat secara vertikal. Nah, beberapa contoh peralatannya ada bucket elevator, kemudian bor, belt, dan pneumatik konveyor ya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, untuk bucket elevator sendiri ini memindahkan bahan dengan arah vertikal ya. Jadi elevator jadi arahnya vertikal atau naik ya. Jadi relatif digunakan untuk memindahkan bahan dari
permukaan tanah atau mungkin tempat yang lebih rendah ke tempat dengan ketinggian tertentu. Jadi untuk bucket elevator ini dapat digunakan untuk pengangkutan material dengan sudut elevasi melebihi 30 derajat. Artinya dengan kemiringan yang curam ini bucket elevator dapat digunakan. Nah, jadi terdiri dari timba-timba atau bucket ya, atau ember yang dibawa oleh rantai atau sabuk yang bergerak. Ini seperti ini, dapat bergerak atau memindahkan secara lurus ataupun dia miring ya. Kemudian untuk simbolnya adalah selanjutnya kita akan membahas tentang belt conveyor. Jadi kalau conveyor tadi sebenarnya dia relatif horizontal ya, horizontal. Kemudian untuk belt conveyor ini digunakan untuk transportasi yang bersifat kontinu ya, relatif kontinu terus menerus. Kemudian mampu beroperasi mendatar ataupun miring ya, dengan kemiringan kurang lebih di derajat atau 18 derajat. Maksimal mungkin seperti itu 18 sampai 20 derajat. Jadi kalau kita butuh kemiringan yang curam berarti kita gunakan elevator. Nah, untuk belt conveyor sendiri dilengkapi dengan sabuk yang ditahan oleh plat roller. Jadi ini sabuk yang ditahan plat roller sehingga ketika nanti material akan dipindahkan ini relatif aman ya, untuk karena di sini plat roller conveyornya ini dapat menahan benda saat berjalan atau diangkut. Selanjutnya ada pneumatic conveyor. Ini digunakan untuk mengalirkan material di dalam pipa dengan bantuan aliran udara bertekanan. Jadi ini lebih tertutup sistemnya. Jadi material yang akan dipindahkan ini berada di dalam pipa. Nah, tentunya kalau untuk pneumatic conveyor ini sangat cocok untuk alat angkut bahan di mana yang membutuhkan atau keterjaminan kebersihannya. Jadi bebas dari kontaminan selama proses pengangkutan ya. Itu maka akan kita pilih berupa pneumatic conveyor ya, tadi yang menggunakan bantuan aliran udara bertekanan untuk mendorong pengaliran materialnya. Kemudian ada screw conveyor ya, itu yang disebut juga dengan bor. Jadi di sini untuk screw conveyor ya, screw terdiri dari pisau-pisau berbentuk spiral yang terpasang pada as ya, yang berputar dalam saluran berbentuk U. Jadi ini relatif cocok digunakan untuk mengangkut bahan padat yang berbentuk butir atau pasta dan bertekstur halus. Jadi mudah ketika nanti didorong menggunakan screw ini. Ya, kurang lebih itu untuk penjelasan kita hari ini, yang mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat untuk anak-anak semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.